Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana hukum Islam berkembang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Seiring berkembangnya peradaban Islam, muncul berbagai persoalan baru yang membutuhkan jawaban hukum. Setelah masa para sahabat dan para tabi'in, lahirlah sejumlah ulama baru yang merumuskan hukum Islam secara lebih sistematis. Salah satu tokoh yang terkenal diantaranya adalah Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang dikenal karena keteguhannya dalam berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahid dan ahli hadits terkemuka yang lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah ketika kota tersebut masih menjadi pusat ilmu pengetahuan mengenai dunia Islam. Sejak usia 15 tahun, ia telah menekuni studi hadits dengan berguru kepada banyak ulama, dan berkat ketekunan dan keluasan ilmunya, ia kemudian dikenal sebagai seorang muhadits sekaligus pendiri mazhab Hanbali. Dalam sejarah, Ahmad bin Hanbal juga dikenal karena keteguhannya mempertahankan akidah Islam saat terjadi peristiwa Mina. Mina itu adalah ujian dari penguasa Abbasiyah yang memaksakan ajaran bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, karena penolakannya, ia sempat dipenjara dan mengalami berbagai macam tekanan. Meskipun demikian, pemikirannya tetap berkembang dan mazhab yang ia dirikan kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Sejak muda, Imam Hambali dikenal sangat tekun menuntut ilmu. Ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk mempelajari ilmu hadis. Salah satu gurunya adalah Imam Syafi'i yang memiliki pengaruh besar terhadap metode pemikirannya dalam hukum Islam. Mazhab Hambali adalah mazhab fikih yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal yang dikenal sebagai mazhab yang sangat kuat dan berpegang teguh pada nas atau yang disebut teks syariat. Nah, dalam metode istidman hukumnya, sumber utamanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila tidak ditemukan ketentuan dalam sumber tersebut, maka akan mendahulukan fatwa dari sahabat Nabi. Tapi apabila masih belum ditemukan juga, akan menggunakan hadis yang sifatnya mursal atau dhaif selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Nah, qiyas juga digunakan, tapi hanya sebagai pilihan terakhir ketika dalil-dalil lain tidak dapat dijadikan alasan untuk dasar hukumnya. Selain itu, mazhab Hanbali itu mengenal adanya prinsip sesat al-zariyah, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada kerusakan. Yang membuat mazhab Hanbali ini berbeda dari mazhab yang lain adalah sebuah pendekatan yang lebih tekstual dalam menggunakan rasio. Nah, mazhab ini tuh lebih mengutamakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri dan fatwa dari sahabat dibandingkan menggunakan akal pikiran seperti qiyas atau metode ijtihad lainnya. Karena mazhab Hanbali ini sering dianggap paling dekat pendekatannya ulama salaf dalam hukum Islam. Namun yang membedakan mazhab Hanbali adalah penekanannya yang sangat kuat pada hadis. Jika terdapat hadis yang jelas, maka hadis tersebut lebih diutamakan dibandingkan penggunaan logika atau qiyas. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat berhati-hati dalam menggunakan penalaran rasional dalam hukum Islam. Ia berpendapat bahwa selama terdapat dalil langsung dari Al-Quran atau hadis Nabi, maka umat Islam sebaiknya berpegang pada sumber tersebut tanpa perlu banyak penafsiran tambahan. Tujuannya untuk menjaga kemurnian ajaran dan memastikan bahwa hukum yang diambil tetap sedekat mungkin dengan praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, mazhab Hanbali sering dikenal sebagai mazhab yang sangat berpegang pada teks dan tradisi hadis. Pemikiran Ahmad Hambali menjadi salah satu dari 4 mazhab yang ada di dalam Islam Sunni. Awalnya, penyebarannya hanya meluas di wilayah Baghdad, namun lama-kelamaan menjadi meluas di wilayah semenanjung Arab. Pengaruhnya sangat kuat, terutama di negara Arab Saudi. Masyarakat di sana didorong untuk melaksanakan aturan hukum dan praktik-praktik ibadah yang tata caranya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena penerapannya sangat mendekatkan dengan Al-Quran dan hadis, mazhab ini sering dikatakan lebih konservatif daripada mazhab-mazhab lainnya. Namun penerapannya berbeda-beda di tiap wilayah. Ada yang menerapkan mazhab ini secara kuat, ada pula yang menerapkan mazhab ini dengan penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya. Pemikiran dan metode ijtihadnya tidak hanya berlaku pada masanya, tapi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan hukum Islam. Dari sejarah kehidupan Ahmad bin Hanbal, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana para ulama dulu pada masa awal Islam melakukan ijtihad untuk menjaga keras kesucian ajaran Islam.